Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Di minggu hari ini kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Tanggal berapa Bu Eta? Tanggal 16 Mei 2021. Gak berasa ya Bu ya, udah minggu ketiga ya. Iya, betul sekali. Tapi adik-adik tetap semangat nih pastinya Bu Eta. Pastinya Bu. Nah, kita akan menyapa dulu adik-adik yang ada di rumah ya Bu ya. Hai adik-adik yang horong 1 sampai horong 4 maupun yang ada di padang bulan, apa kabar kalian? Apa kabar? Tunjuk tangannya semua coba. Ya, Iya. yang pastinya kalian dengan keadaan sehat minggu ini Benar, ya, pasti untuk memuji sehat. dan memuliakan Tuhan. Nah, yang pastinya juga sudah pada mandi semua Pasti loh, Bu, udah mandi, udah wangi, udah pakai yang rapi, dan juga udah mempersiapkan Alkitabnya. Betul sekali Bu. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doa kita akan dipimpin oleh Ibu Nina. Mari adik-adik yang baik, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat hari ini yang Tuhan boleh berikan ke dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami kembali mau beribadah ya Tuhan Yesus. Marilah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik adik-adik yang di rumah, baik juga ibu guru yang pada saat ini di sekolah minggu. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah ini, sehingga apa yang nanti difirmankan oleh hamba Tuhan, boleh adik-adik semuanya mengerti, dan adik-adik sekolah minggu boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Terlebih dulu ya Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami supaya kami layak Tuhan menerima berkat-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Untuk itu ayo kita Bangkit berdiri berdiri. bersama-sama ya adik-adik. Dan semangat ya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari buku NDS Sekolah Minggu HKBP dengan judul Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Nah adik-adik, tidak terasa kita di minggu ketiga ini akan membacakan titah kita di minggu ini yaitu minggu Ketiga, titahnya keempat. Nah, yang mana berbunyi, titah keempat yang berbunyi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu, engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Nah, sekarang adik-adik selanjutnya kita akan membacakan
ayat bulanan di bulan Mei ini ya kan Bu Eta? Betul. Ya, yang Ayat bulanannya dari Titus 3 ayat 5. Nah, sama-sama kita membacakannya ya Bu ya, untuk ya. adik-adik, siapa tahu ada yang belum hafal nih, Bu. Iya. Yuk sama-sama kita membacakan Titus 3 ayat 5 yang berbunyi, Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu ayat bulanan kita. Iya, adik-adik pasti udah banyak yang hafal nih, kan Betul udah sekali. ketiga. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang telah dikirimkan teman-temanmu. Selamat menyaksikan, Selamat menyaksikan. ya. Titus 3 Ayat 5. ayat 5. Pada waktu itu Pada waktu itu Dia telah Dia telah menyelamatkan kita, menyelamatkan kita, bukan karena bukan karena perbuatan baik perbuatan baik yang telah yang telah kita lakukan, kita lakukan, tetapi tetapi karena rahmat-Nya, rahmat-Nya oleh permandian oleh pemberian kelahiran kembali kelahiran kembali dan oleh dan oleh pembaharuan pengubah yang dikerjakan dan kerjakan oleh Roh Kudus. oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran, dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran, dan oleh pembaharuan roh yang dikerjakan Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya, terutama buat mama, papa, atau abang, kakak yang sudah memvideokan ya. Iya. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, Ibu Guru selalu mengingatkan cara pengambilan video ayat bulanan kita. Baik posisi handphonenya yang mendatar, pakaiannya yang rapi, dan juga harus hafal ya adik-adik ya. Nah, Ibu tunggu ya bagi adik-adik yang belum pernah mengirimkan ayat bulanannya di bulan Mei ini. Mei, betul. Masih banyak nih yang belum mengirimkan. Ibu tunggu ya sampai hari Rabu jam 6 sore. Nah, selanjutnya apa lagi Bu Eta? Kita akan melanjutkan ibadah kita Sebelum mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Sebelumnya, ayo dengan penuh sukacita ya, bangkit berdiri ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali kita bernyanyi yang berjudul Jika Jiwaku Berdoa. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Minggu kita bernama Minggu Eksaudi. Kita mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Kamis kemarin, pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperingati dan juga merayakan kembalinya Tuhan Yesus Kristus kepada Bapanya di surga sesudah Dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Sejak awal kedatangannya ke dunia ini, Dia datang untuk kita. Dia melayani dan bekerja dengan bersungguh-sungguh sampai akhirnya Dia disalibkan, mati, tetapi kemudian Dia bangkit kembali. Sesudah kebangkitannya, 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Adik anak-anak sekolah minggu, ini tentu adalah sebuah pengalaman iman yang luar biasa bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan kita bangkit dan kembali kepada Bapanya. Tetapi tentu saja Dia tidak meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia telah mengutus Roh Kudus, dan itulah yang menyertai kita hingga saat ini. Anak sekolah minggu, bisa nggak membayangkan bagaimana sekarang perasaan murid-murid Tuhan yang setelah beberapa lama bersama-sama dengan Tuhan, dengan guru mereka itu, di mana mereka bisa belajar, di mana mereka bisa mendengarkan ajaran-ajarannya, di mana mereka bisa menyaksikan tanda mujizat yang dilakukan oleh guru mereka itu. Mereka sekarang seperti ditinggalkan. Disebutkan di sini, mereka pergi keluar kota Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Berarti Bukit Zaitun itu seperjalanan sabat, artinya tidak terlalu jauh, karena orang-orang Yahudi pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan atau perjalanan seperti hari-hari biasa. Jadi hanya sekitar setengah hari atau kurang lebih seperti itu perjalanan mereka ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan diberikan Roh Kudus yang akan menolong mereka, memampukan mereka untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan, dan juga untuk membaptis orang di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak sekolah minggu, mereka melihat bagaimana Tuhan naik, terangkat perlahan-lahan sampai akhirnya
awan-awan menutupi Tuhan sampai tidak kelihatan. Mereka terus menengadah ke atas melihat. Kemudian malaikat berkata, "Mengapa kamu menengadah ke atas? Kamu telah mendengar ajarannya, perintahnya. Dan seperti yang dikatakannya, dia akan pergi seperti itu dan akan datang kembali seperti yang kamu lihat," kata malaikat itu. Nah, anak-anak sekolah minggu bisa nggak membayangkan bagaimana perasaan murid-murid pada waktu itu? Guru mereka telah meninggalkan mereka. Kini mereka tinggal sendiri dengan tugas bagaimana mereka tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Pernah nggak adik-adik sekolah minggu, anak sekolah minggu ditinggal oleh orang tuanya untuk beberapa lama? Misalnya harus tinggal di rumah sendirian atau bersama dengan kakak atau adik. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu pernah merasa seperti itu, tentu bisa saja merasa sedih, merasa kehilangan. Tapi papa dan mama sudah bilang bahwa mereka akan segera kembali. Justru waktu papa dan mama, orang tua kita tidak ada di rumah, kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih rajin. Kita bukannya justru bermain game terus, tidak melakukan pekerjaan apa yang disuruh orang tua kita. Justru karena orang tua kita tidak berada di rumah, maka kita harus lebih sungguh-sungguh dan berhati-hati. Demikian anak-anak sekolah minggu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Sesudah kenaikan ke surga, justru para murid sekarang bersungguh-sungguh, disebutkan di sini, murid-murid Tuhan bersama-sama berdoa dan bersatu hati bersama dengan murid-murid yang lain, termasuk dengan para perempuan, juga Maria, ibu Yesus. Karena mereka telah mendengar ajaran dari gurunya itu, maka mereka sekarang akan melakukannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, saya kira kita semua diingatkan melalui firman Tuhan ini. Bukan hanya karena waktu orang tua melihat kita, maka kita sungguh-sungguh bekerja. Bukan hanya karena ada guru yang selalu memperhatikan kita, maka kita mengerjakan tugas kita. Bukan hanya karena ada kakak, abang, atau saudara-saudara kita. Tapi meskipun kita sendirian, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Inilah juga pesan Tuhan kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu. Tetaplah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan, mengingat bahwa Tuhan yang naik ke surga, Dia selalu memperhatikan kita. Bahkan Dia telah mengutus Roh Kudus supaya kita dimampukan, supaya kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Anak sekolah minggu, pada hari-hari terakhir ini kita mendengarkan bagaimana virus corona, virus yang ada di daerah kita ini, bahkan di seluruh wilayah negara Indonesia ini semakin meningkat. Ini juga menjadi peringatan supaya kita tetap berhati-hati, supaya kita tetap mengikuti perintah orang tua, mengikuti anjuran protokol kesehatan, mau mencuci tangan, kalau keluar harus pakai masker, dan juga tidak usah terlalu sering berkerumun-kerumun. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong semua anak sekolah minggu dimanapun berada, mengikuti pelajaran, melakukan pekerjaan di rumah, dan juga bersama-sama dengan orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah naik ke surga, dan Engkau menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu memampukan dan meyakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami begitu saja, tetapi Tuhan menyuruh kami untuk dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
apa yang telah Tuhan sampaikan, supaya kami anak-anak-Mu tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan, menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kami yang baik, perkataan kami dengan tidak berkata kotor atau berkata yang tidak jujur, tetapi kami mengatakan hal-hal yang benar, jawaban yang benar. Berkati Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati sanak saudara kami, seluruh anggota keluarga, juga anak-anak sekolah minggu. Di dalam keadaan yang terus harus menjaga diri dalam protokol kesehatan, kami yakin Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk melewati semuanya ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya yang dikeluarkan oleh Amang Pendeta. Nah, sekarang kita mau lihat nih, Bu Eta lagi ngapain nih? Yang ngerjakan apa? Kita tanya yuk, Bu Eta lagi ngapain, Bu Eta? Nah, Ibu sedang mengerjakan kreativitas kita minggu ini. Oh, buat kreativitas nih, Bu. Iya, Ibu sudah menggambar jari tangan Ibu di kertas bufalo. Jadi adik-adik menyiapkan kertas bufalo seperti ini, dilipat jadi dua di tengah. Seperti buku ya, Bu Iya, ya? seperti buku. Dan jari kelingking itu pas di tengah, Bu. Di tengah dari kertas bufalo ini yang dilipat di tadi. sudut ininya ya. Iya. Jadi seperti ini kalian gambar. Setelah itu digunting mengikuti jari tangan kalian yang sudah digambar. Ibu akan memperlihatkan yang sudah jadi ya. Bu Eta udah ada jadi, kita lihat ya adik-adik ya. Iya, seperti ini yang sudah jadi. Ini tadi pinggiran tengahnya ya. Setelah dibuka dia akan seperti ini. Oh, jadi kayak dua tangannya di sepuluh jari ya, Bu ya. Kita terus? gambar seperti ini dihias ya adik-adik, boleh pakai spidol, boleh pakai manik-manik, terserah kalian, yang penting harus biar cantik. bagus ya, biar cantik ya. Dan di telapak tangannya ada doa adik-adik semua. Oh, kita tulis doa kita Iya, masing-masing ditulis adik-adik. doa masing-masing seperti ini. Ibu contohkan, Ibu menulis doanya. Apa tuh doanya, Bu Eta? Tuhan Yesus, beri kesehatan buat keluargaku. Amin. Nah, adik-adik akan menuliskan juga semua doa adik-adik di dalam telapak tangannya ya. Jadi, nah, adik-adik, ini kreativitas kita minggu ini, kita membuat buku doa. Jadi adik-adik tulis doanya di telapak tangannya ya adik-adik ya, buat yang manis, buat yang cantik. Nah, Ibu tunggu foto kreativitas kalian semuanya untuk kita tayangkan minggu depan ya adik-adik ya. Iya, Mari kita sekali. semuanya berkreativitas, apalagi nih masa ini kan minggu ini kita libur ya. Iya. Libur di rumah, jadi adik-adik kita berkreativitas ya. Kreativitasnya. Oke adik-adik. Selanjutnya kita mau mempersiapkan persembahan kita. Iya, sebelumnya adik-adik nanti akan mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan persembahannya. Sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali mengangkat satu pujian dengan judul Saya Senang Berdoa. Anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah di akhir ibadah kita di minggu hari ini. Ibu guru mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Nah, ibu guru juga mau memberikan pengumuman, yaitu kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik bisa melalui papa mamanya untuk diserahkan ke gereja, atau kita sekarang sudah mempunyai barcode atau kiris yang ada di sudut kanan atas waktu kita mengumpulkan persembahan. Pembayarannya bisa melalui handphone, papa mamanya bisa pembayarannya pakai contohnya nih ya, pakai GoPay atau ShopeePay atau M-Banking atau OVO. Banyak ya adik-adik ya. Nah, bisa langsung di scan di barcode-nya, jadi tidak usah diantar ke gereja ya adik-adik ya. Oke, adik-adik kasih Tuhan Yesus, ingat ya, sekarang ini Pekanbaru dalam zona merah loh. Oleh karena itu selalu ingat dan laksanakanlah 3M. Apa itu? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik. Oke Bu. Dan satu lagi, ini kan masa liburan lebaran nih. Iya, betul sekali. Tapi seperti yang dicanangkan di Hari Pendidikan, tetap Merdeka Belajar itu dilaksanakan. Belajar mandiri di rumah ya, tetap belajar, tetap semangat walaupun dalam masa pandemi, walaupun di masa liburan, supaya ketika kita back to school lagi, nah kita bisa mengikuti pelajarannya lebih baik lagi. Dan kamu akan menyelesaikan tahun ajaran itu dengan baik, bisa menjadi anak kebanggaan ya Ibu. Benar ya, betul sekali. Dan Ibu juga ingin mengingatkan adik-adik, walaupun kita di rumah tetap rajin berdoa ya. Kita doakan supaya pandemi COVID ini segera berlalu dan adik-adik bisa bersekolah minggu lagi ke gereja. Oke adik-adik, jangan lupa Ibu mengingatkan di akhir ibadah untuk mensubscribe channel Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru agar adik-adik di rumah selalu mendapatkan notifikasi pembaruan dari Ibu Guru Sekolah Minggu. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan.